Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doanya Mas Bima, ketua kelasnya pada pagi hari ini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, siapa yang nggak hadir pada hari ini silakan dilihat kanan dan kirinya. Hadir semua. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Untuk meningkatkan nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terkait materi hari ini. Ada yang tahu kelereng nggak? Tahu. Siapa yang punya kelereng di rumah? Sewa. Punya. Mas Reza punya berapa kelereng di rumah? 12, Pak. 12? Iya. Nggak punya sampai 25, 26 gitu nggak punya? Enggak punya, Pak, kalah terus soalnya. Oh gitu. Baik, kalau misalkan gini, Mas Reza punya kelereng 25. Terus Mas Zaki minta kelerengnya 5. Jadi kelereng Mas Reza tinggal berapa? 25. Terus Saya nggak dikasih. Tinggal berapa? 20. Nah, selanjutnya misalkan Mas Bima punya kelereng 35. Terus beberapa kelerengnya dikasih ke Mas Zaki karena Mas Zaki maksa minta kelerengnya gitu kan. Nah, terus tinggal berapa kelerengnya Mas Zaki? Tadi kelerengnya 35. Terus beberapa kelereng diminta oleh Mas Zaki, kelerengnya Mas Bima. Nah, setelah dikasih ke Mas Zaki, kelereng Mas Bima tinggal 25. Jadi berapa kelereng yang dikasih ke Mas Zaki? 10. Nah, baik. Berarti udah pintar semua ya. Nah, terkait pertanyaan pemantiknya, tentu saja berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu kalimat matematika berkaitan dengan pengurangan bilangan cacat. Untuk lebih semangat lagi, sebelum masuk materi, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, masih ada yang hafal? Hafal kan? Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu kalimat matematika berkaitan dengan pengurangan bilangan cacat.
Untuk tujuan pembelajarannya hari ini agar anak-anak semua dapat memahami langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan pengurangan pada bilangan caca. Yang kedua, agar anak-anak semua dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan pada bilangan caca. Nah, yang pertama ada pengertian kalimat matematika pengurangan. Jadi, kalimat matematika di dalam pengurangan adalah pernyataan matematika yang menunjukkan proses mengurangi satu bilangan dari bilangan lainnya. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. Banyak pasien COVID-19 83, banyak pasien yang sembuh 48, dan banyak pasien yang masih dirawat 35. Jika dituliskan ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi 83 dikurang 48 sama dengan 35. Selanjutnya, langkah-langkah menyelesaikan pengurangan matematika. Contohnya, 74 kurang 28. Nah, langkah penyelesaiannya. Yang pertama, perhatikan angka satuan dan puluhan. Dan yang kedua, kurangi satuan 4 kurang 8. Karena tidak bisa pinjam satu dari puluhan, jadi 14 kurang 8 sama dengan 6. 74 dikurang 28. Nah, kurangi satuan 4 kurang 8 karena tidak bisa pinjam satu dari puluhan. Nah, di sini di mana yang satuan, mana yang puluhan? Angka mana? Puluhan kunci satuan. Oke, jadi yang sebelah sini satuan, yang sebelah sini puluhan ya? Iya. 4 kurang 8 berapa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa maka pinjam satu menjadi 14. 14 dikurang 8. 6. Karena sudah dipinjam puluhannya jadi tinggal 6 kurang 2 4. Maka hasilnya 46. Paham ya? Selanjutnya, mengisi nilai yang belum diketahui. Pada kalimat matematika bisa saja ada angka yang kosong dan harus dicari. Nah, seperti yang ada di gambar berikut ini. Banyak pasien COVID-19 83. Banyak pasien yang sembuh titik. Banyak pasien yang masih dirawat 35. Berapa banyak pasien yang sembuh? Caranya yaitu dengan memperkirakan bilangan yang dapat mengurangi 83 dan hasilnya 35. Bilangan tersebut yaitu 48. Jadi di sini kita disuruh mencari 83 dikurang berapakah yang hasilnya menjadi 35. Yaitu berapa tadi? 83. 48. Dan ada juga cara yang kedua, dengan mengurangkan banyak pasien COVID-19 dengan banyak pasien yang masih dirawat, yaitu 85 dikurang 35 sama dengan 48. Jadi banyak pasien COVID-19 83 dikurang banyak pasien yang masih dirawat 35, maka dapat hasilnya menjadi 48. Jadi ada dua cara ya Nana. Bapak kira sudah paham ya? Kalau sudah paham, Bapak ada LKPD, silakan dikerjakan. Cara pengerjaannya seperti biasa, ditulis nama kelompok dan nama kelasnya. Kelompoknya dibagi menjadi dua kelompok ya. Di sini, ya udah. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan.
Silakan perwakilan kelompok, kalau sudah silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan kalau sudah. Ayo silakan maju ke depan. Silakan Mbak Anggita duluan, silakan dipresentasikan. Pak Budi panen buah manggis. Manggisnya dipanen sebanyak 78 buah. Hasil panen tersebut Tempo. Ini yang ini kan nomor 1? Enggak Bu. Jadi yang pokoknya yang salah. Pak Budi panen buah manggis. Manggisnya dipanen sebanyak 78 buah. Hasil panen tersebut sebagian besar dibagikan kepada saudara dan tetangganya. Sisa manggis yang tersedia sebanyak 42 buah. Berapa banyak manggis yang dibagikan oleh Pak Budi? 78 dikurangi 42, hasilnya 36. Nomor 2, pedagang menjual telur di pasar. Tuliskan kemungkinan banyaknya telur mula-mula dan banyaknya telur yang terjual. Dapatkah kalian menghitungnya? Nah, jumlah telur mula-mula 100. Jadi biar sisanya 100 itu 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Kemudian 175 agar hasilnya 100 itu dikurangi 75. Sama dengan sisa telurnya tetap 100. ya. Silakan tepuk tangan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, berarti paham semua ya tentang materi pada hari ini. Paham nggak Mas Hendro? Paham nggak? Oke, baik kalau sudah paham. Gimana pembelajarannya pada hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Baik. Untuk pekerjaan rumah silakan dikumpulkan di minggu depan. Di sini ada soal evaluasi. Masing-masing satu ya. Baik, di minggu depan kita akan belajar mengenai apa Mbak Becky? Pengukuran panjang dengan satuan bambu. Oke, baik. Bapak tutup pembelajarannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.